Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna. Rabbi zidni ilma warzuqni faman amin. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fiddin amin. Lanjut lagi kitab Murakin Putih ya. Wa huwa banan tining reng lake ay ar-rajulus salisu tegese reng lake nomor 3. Ghafilun panika selepah an qouli ta'ala dari dawuh Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. He enga-enga kang reng banyak amanu seiman besar alladzina lima karena penapa taquluna ada bu besar sampean kapi mada bareng la ta'lamu nas ta'ala ko sampean kapi dama. Adapun lelaki yang nomor 3 yang mencari ilmu tujuannya hanya untuk menumpuk harta, ingin banyak pengikut, ingin mempunyai jabatan di dunia saja, lupa pada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu berbicara pada sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan, tidak pernah akan kamu lakukan. Wa huwa bantining reng lake ay hadar rajulu tegese penik reng lake miman penik setengah dari orang ay min ba'diman tegese setengah dari orang kolas ada bubihi mileman ay fi hakihim tegilem hakaman Rasulullah pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tining sengko min godadal min godajal dari selain dajjal ahwafu penik lebih takok lebih kebater alaikum ingatasi sampai kapi minat dajjali tempeng di dajjal. Orang yang ketiga ini termasuk sebagian orang yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, saya selain dajjal lebih khawatir, lebih takut atas diri kamu daripada dajjal. Jadi orang yang nomor 3 ini lebih ditakuti oleh Nabi, lebih dikhawatirkan Nabi untuk menyelesaikan pada umat. Karena kalau dajjal jelas musuh yang nyata, jelas. Kalau orang yang ketiga ini tidak jelas. Dibilang musuh, orangnya seperti ulama bersuban, berkata seperti perkataan ulama, lemah lembut, seperti orang yang betul-betul husu dan alim, tapi sebenarnya bukan. Makanya Nabi Muhammad lebih mengkhawatirkan pada orang yang ketiga ini karena sifat dan rupanya berbentuk orang yang soleh, tapi tidak soleh, malah sebaliknya. Wa fi riwayatin banitung riwayat lapanya lawas nikah tapi goy dajjal. Tining selain dajjal ahwafani penikah matako pasal goy dajjal de kaula alaikum ingatan sampean kapi. Sebagian riwayat begitu. Wa fi riwayatin dan bani dalam satu riwayat bihatin nuni kelaban mang non tanpa ahwafani tapi ahwafa ai tanpa nun wikoya ai ahwafu mahufati alaikum, lebih mengkhawatirkan, lebih menakutkan ahwafu mahufati panika lebih ikatawaken kaula alaikum ingatan sampean kapi. Wa ahwafu ban tining lapat ahwafu khobarun bening khobar wa huwa bantining ahwafu af'alu tabdil panika fi'il tabdil lebih igebateren lebih katakoen wa inama duhilan nunu ban angin pasani masuakin pada banun fihi ilm ahwafani li musabahatihi karena menyeropana ahwafani li fi'il tajub pada fi'il tajub fakilah makai debuakin ay li rasulillah keseda rasulillah. Wa ma huwa ban pasirah tining kadisah ai ghairu dajjal tegese lain dajjal ya Rasulullah wahai Rasulullah selebih kebatan ajunan kadinto pasir ya Rasulullah cang bada di antara umat ajunan lebih ikatakan bi ajunan itempeng dajjal pasir kasih ya Rasulullah
Faqalah maka ada busan Nabi ulama usu penikah orang-orang alim secuba. Orang alim coba nih ibadah Nabi lebih dikhawatirkan, lebih ditakutkan. Bukan ditakutkan pada dirinya, tapi ditakutkan pada umat. Takutnya menyesatkan pada umat. Karena tidak menutup kemungkinan oleh umat diikuti. Kenapa? Karena berpakaian seperti pakaian ulama, bertutur kata seperti tutur katanya ulama. Kalau perlu lebih model, lebih bentuk kalau perlu. Kadang-kadang kan pada ustad kan, potongnya lo pakai ustad, lo pakai alim, tapi cek alim mah. Beda orang potongnya enggak cek alim, enggak cek kiai, nah ternyata goblok. Kan banyak model enggak nih kemasannya ya. Maka lebih ibadatan dengan Nabi. Wa huwa kullu munafikin. Orang yang paling dikhawatirkan Nabi itu kullu munafikin, itu orang-orang munafik. Kasiru ilmi lisan, banyak ilmu lisannya, jahilul qalbi, bodoh hatinya, wal amali dan perbuatannya. Jadi ulama su itu setiap orang munafik, pandai berbicara, bodoh hati dalam hatinya, bodoh dalam perbuatannya. Yang dimaksud bodoh dalam perbuatannya itu seperti perbuatannya orang bodoh. Tidak tahu, tapi pandai berbicara. Ittahadal ilma hirfatan yata'akalu biha wa ubahatan. Ittahadah adat yakin beserang laki nomor telo al ilma da ilmu hirfatan da ladang pekerjaan yata'akalu hal adaer beserang laki nomor telo biha laban hirfa wa ubahatan ben kesombongan steki, kesombongan seagung. Jadi orang yang nomor 3 ini termasuk orang yang menjadikan ilmunya sebagai ladang untuk mencari kehidupan dunia, memakan dari hasilnya itu, dan ada kekaburan yang tingkat tinggi, bukan tingkat teri tapi tingkat ikan yang besar itu ikan apa ya? Ikan paus ya. Nah, ia ta'azzazu fiha agabai kemuljaan mulja pasarang nakir nomor telo biha dengan apa ladang ilmu sebagai ladang nih ya. Iyat unnasa hal yang ngajak pesera yang laki nomor telo dan manusia ilallah idallah wa yafiru dan dia yang laki nomor telo huwa ya yang laki nomor telo yafiru panika buruh wa yafiru ban buruh pesera nomor telo wa ya yang nomor telo minhu di Allah taala. Ngajak orang bersedekah, ngajak orang berjamaah, ngajak orang dekat kepada Allah, tapi dirinya lari dari Allah. Ayo coba bayangkan, orangnya bersurban, bentuknya seperti ulama betulan, seperti kiai yang sangat alim, tapi kenyataannya bukan. Seperti orang yang saleh, tapi kenyataannya bukan. Mengajak pada umat untuk menuju ridho Allah, tapi dirinya justru lari dari Allah. Kan sangat mengkhawatirkan kan? Ayo, kan sangat menyesatkan kan? Lain halnya dengan Dajjal, kalau Dajjal itu terang. Musuh Allah terang, ada tulisannya kafir masalahnya, matanya satu, itu jelas. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak takut, tidak khawatir pada Dajjal untuk yang menimpa umatnya ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, ampun adabu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma ahafu, songgunah penapah paling iketakona bareng ahofu setakok pasir kaulah ala umati ingatasin umat kaulah kullu munafikin penikah saben-saben yang munafik ali min lisan sepenter lisan penter jak ngucap. Artinya maksud sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sesuatu yang paling saya takuti atas umat saya adalah setiap orang munafik yang pandai berbicara. Dalam bertutur kata itu memang luar biasa, bahasanya bahasa elit. Bukan bahasa seperti bahasa saya yang apa adanya ini. Ya maklum, kalau saya sendiri kan tidak suka niru-niru bahasanya orang. Saya ingin menjadi saya sendiri. Bahasa saya seperti ini, saya tampilkan seperti ini. Tidak suka niru-niru. Saya orang-orang. Itu udah diri saya. Apa artinya cuman bisanya meniru ucapan orang, tapi sebenarnya bodoh. Kan lebih bagus, jadilah diri sendiri. Jek dan indah orang. Seperti misalnya ngerti. Rawahu Ahmad bin Hanbal,
Nyeritake hadis Ahmad bin Hambalin basara Ahmad bin Hambal an Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam men seakati ampun sebagian pesan Nabi ban akati oleh ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahwafa ma ahabu ala ummati al aimatul mudillun. Songguna penapang lebih ikatakung bareng ahab pustaka kaula ala ummati ing atasin umat kaula al aimatul mudillun panika banyak-banyak imam se nyesat akin. Rawahul Imam Ahmad nyeritake hadis dari Imam Ahmad wa Tabrani ban Imam At-Tabrani an Abi Darda dari Abi Darda. Ai inna man ahwa pusaiin ahabu ala ummati dzalik. Songguna sepaling ketahuan kaula atas tang umat sebisa menimpa tang umat kalinto para pemimpin se menyesatkan. Orang yang paling saya khawatirkan yang menimpa pada umat saya yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani dari Abi Darda. Itu yang paling dikhawatirkan Nabi. Yang dikhawatirkan karena cinta kasih sayangnya Kanjeng Nabi pada umatnya. Bukan karena untuk takut pada dirinya, bukan. Yang dimaksud kekhawatiran Kanjeng Nabi adalah takut menimpa pada umatnya. Umatnya takut tersesat karena gara-gara orang yang menyesatkan itu tadi. Ini yang paling ditakukan Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Ya ini. Wa hadza ay bayanu hadzal hadis li anna dajjal ghayatuhu al-itlal. Bantining penikah ay bayanu hadzal hadis tegesa penjelasan hadis menikah. Li anna dajjal karena songgon pas dajjal ghayatuhu penikah tining pungkas dajjal do al-itlalu penikah nyasaraki. Mun dajjal jelas bola nyasaraki. Ujung-ujung mau nyasaraki itu jelas. Fala yahfala ahadi minal mu'minin maka tak samar. Pasal Dajjal ala ahadin ingatasi satu orang minal mu'minin dari banyak-banyak orang mukmin. Kalau Dajjal itu semua orang mukmin tahu bagaimana sifatnya, bagaimana rupanya. Semua orang mukmin pasti tahu. Kalau ulama su tidak semua orang tahu. Tidak semua tahu. Kalau pemimpin su tidak semua orang tahu karena bodin apa dia kiai. Bentuk apa bentuk kiai. Surbana raja, memparlo lebih raja tempeng sekiai ongguan. Mon parlo lebih pinter jangan ucap itempeng sekiai ongguan memparlo. Ini kan banyak termasuk media-media nih medsos nih kan. Bani oleh munduk waduh lah pidato ongguan nih kan enggak cek mustad ongguan. Cek pinter ngucap pinter ongguan cak ngucap nih kan karena lakari latih cak ngucap. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.